3 sumber kebahagiaan dari materi pengajian Ahad pagi Masjid PP Persis Viaduct Bandung. Ahad 23 Safar 1447 Hijriah atau 17 Agustus 2025 oleh Al-Ustadz Dr. Latif Awaluddin MA. 1. Relasi intrapersonal, hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. A. Sabar atau al-bani wa nafs. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina sabaru ibtigo'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbadar. Dan orang-orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Quran Surat Ar-Rod ayat 22. Dari Suhaib ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik, ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Quran, hadis riwayat Muslim. B. Syukur, lisan, jawarih, wa qalb. Ia pun Nabi Sulaiman berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. An-Naml ayat 40. Nabi SAW juga bersabda pada Mu'az, demi Allah, aku sungguh mencintaimu, aku wasiatkan padamu, janganlah engkau lupa untuk mengucapkan pada akhir sholat sebelum salam, Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar aku selalu berzikir, mengingatmu, bersyukur padamu, dan memperbagus ibadah padamu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. 2. Relasi interpersonal, hubungan baik dengan sesama manusia. A. Mencintai orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Al-Hujurat ayat 13. B. Memberi. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Al-Lail ayat 5-7. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan,
Rasulullah SAW biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. C. Memaafkan, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Al-A'raf ayat 199. 3. Relasi spiritual, hubungan yang baik dengan Allah. A. Zikir, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhan yang Maha Pengasih, kami akan adakan baginya setan yang menyesatkannya, maka setan itulah yang menjadi teman dekatnya. Az-Zukhruf ayat 36. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Rod ayat 28. B. Tawakal. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Nabi SAW pernah membaca surat At-Tolak ayat 3 kepada Abu Dzar Al-Ghifari, lalu beliau berkata kepadanya, seandainya semua manusia mengambil nasihat ini, itu sudah akan mencukupi mereka. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan lau atau seandainya dapat membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.